Engkau yang menjadi sumber kehidupan setiap manusia, kehidupan setiap orang-orang yang percaya, yang menggantungkan hidupnya di dalam kuasa. Kami percaya pagi hari ini Tuhan, Kau melawat seluruh umat-umat, lawan kami semua Tuhan, dengan jamahan-Mu, kuasa-Mu yang begitu dahsyat ini Tuhan. Hari ini Tuhan, bila pujian dan penyembahan kami yang kami naikkan kepada-Mu Tuhan, dan kami rindu ya Tuhan Yesus, dan otoritas daripada Allah yang Maha Tinggi Tuhan membentengi seluruh kehidupan kami ini, menjadikan kami ini kuat ya Tuhan di dalam Engkau. Hari ini Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan, karena firman-Mu adalah kekuatan daripada Engkau sendiri Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Kau jamah hati-hati kami, siapkan kami untuk mendengarkan kebenaran firman hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Shalom saudara, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Hari ini kita langsung saja akan membuka firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Markus pasal 1 ayat 1 sampai 45. Tapi kita akan konsentrasi di ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Membacanya, demikian juga saudara membaca bergantian ya. Injil Markus pasal yang pertama ayat 1 dan 8 sampai 8. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Seperti ada dalam kitab saya ia akan mempersiapkan jalan bagi. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea, semua penduduk Yerusalem, dan ngaku dosanya. Mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan dengan kulit, dan makanannya adalah madu. Inilah yang diberitakannya, sudah aku akan datang. Ia yang lebih berkuasa daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Haleluya, amin. Inilah Injil Markus yang ditulis disampaikan kepada orang-orang di Roma ya, saudara. Memang Injil Markus ini ditulis tidak begitu panjang dibanding dengan Injil-Injil yang lain, tapi kita akan melihat hari ini apa yang dinyatakan di kitab Injil Markus ini di pasal yang pertama. Ya, kalau kemarin kita sudah belajar tentang pengajaran tentang Yesus, kita harus ada considerate, yaitu mempertimbangkan, ada
fokus untuk bisa memperhatikan dari setiap ajaran yang diberikan kepada Tuhan Yesus. Nah, hari ini kita juga lanjutkan bahwa kita akan belajar tentang kealahan daripada Yesus itu sendiri ya. Karena hari ini banyak orang yang masih belum tahu dan masih ada yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan atau Yesus adalah Allah. Saya berikan judul firman Tuhan hari ini yaitu He is the mighty God. Jadi Allah yang perkasa, Dialah Allah yang perkasa. Ya, Injil Markus kepada pendengarnya berbicara tentang pengajaran siapa Yesus orang Nazaret itu. Bukti apa ya yang tertulis di dalam Alkitab? Menunjukkan pribadi siapa Yesus itu dan mempunyai kuasa seperti apa Yesus itu, sehingga kita bisa meresponi apa respon kita terhadap pribadi ini. Yesus Kristus ini oleh Markus dikatakan bahwa Yesus Kristus anak Allah. Di ayat yang pertama ya, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Jadi apa yang Alkitab tulis tentang Yesus ini? Di dalam perikop Markus pasal 1 ya, dikatakan yang kedua oleh Yesaya, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Nabi Yesaya sebelumnya sudah mengatakan bahwa harus ada mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Yod-Lo-Vah-Ho itu ya tuh, Yahweh itu dipersiapkan jalannya oleh Yesaya, dikatakan di dalam ayat yang ketiga. Terus kemudian ada Yohanes. Ini Yohanes Pembaptis ya. Akan datang Ia yang lebih berkuasa. Ya, yang ketujuh. Datang Ia yang lebih berkuasa. Inilah gambaran yang diberikan catatan dalam firman Tuhan yang dikatakan oleh Markus. Ya, Markus ini termasuk dari 70 murid-murid Tuhan Yesus. Ya, dia berjalan dengan Petrus. Ya, Yesaya, kitab para nabi ini juga sudah menuliskan tentang Yesus Kristus ini. Bahkan dia mengatakan, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Ada utusan yang dikirim terlebih dahulu, yaitu Yohanes. Yohanes mengatakan, akan datang, dia bilang setelah dia, akan datang Ia yang lebih berkuasa. Terus yang keempat adalah pengakuan dari Allah sendiri. Ya, di ayat ke-11 dikatakan, lalu terdengarlah suara dari surga. Tentu kita tahu kalau suara dari surga itu bukan suara manusia. Ya. Nah, ini kita mengenal bahwa surga itu adalah tempatnya Allah. Ya, itu Allah mengatakan, engkaulah anakku yang kukasih, kepadamulah aku berkenan. Inilah yang dicatat oleh kitab suci. Inilah yang dicatat dalam kitab Injil Markus pada pasal yang pertama ini menyatakan bahwa yaitu Yesus Kristus anak Allah. Ya, inilah Tuhan yang jalannya sudah dipersiapkan. Dan Yohanes mengakui bahwa Ia yang akan datang lebih berkuasa. Dan suara dari surga, yaitu Allah sendiri mengatakan, inilah anak yang dikasih oleh Bapa. Jadi dinyatakan bahwa kita ajarannya hari ini adalah mengakui bahwa Yesus adalah Allah. Oh, tentu bagi kita yang mengimani sudah tahu lah ya. Tapi banyak orang, bahkan even ini orang Kristen, bahkan hanya hamba Tuhan juga ya, yang mengaku dirinya Kristen, ada yang tidak percaya ini. Bahkan dikatakan Yesus ada di satu level di bawah Allah Bapa. Ya, ada yang mengaku Yesus adalah satu malaikat atau ciptaan yang pertama. Tidak diakui bahwa Dia adalah Allah sendiri. Inilah bukti firman Tuhan. Bukan kata orang lain, tapi firman Tuhan berbicara apa? Tadi sudah dinyatakan bahwa ayat yang ke-6 dikatakan, aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh. Bagaimana kita ini bisa membaptis orang dengan Roh? Tapi dikatakan, Ia yang datang lebih berkuasa, dan kuasa Dia adalah bisa membaptis kita dengan Roh. Ya, Roh Kudus ada di dalam kehidupan Yesus ya.
segera, ayat 12, segera sesudah itu Roh memimpin dia kepada gunung. Pada saat pembaptisan dikatakanlah ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati pun turun ke atasnya. Jadi roh Allah itu turun ke atasnya. Roh Kudus turun pada saat Yesus menjadi serupa dengan manusia. Ada Roh Kudus sehingga dia bisa membaptis kita dengan roh. Kemudian ia dipimpin oleh. Kemudian dia adalah manusia Allah yang diberikan kuasa. Dan inilah gambaran Yesus adalah kealahan Yesus itu dinyatakan bahwa di dalam dirinya sudah dikatakan bahwa dia adalah Tuhan, dia adalah Allah. Dan kita tentu tahu kalau Allah itu adalah roh. Allah itu tidak bersifat materi. Allah siapa? Yesus setelah dia ada di bumi, dia kembali lagi bangkit masuk dalam tubuh kemuliaannya. Ya, dialah Allah yang berkasa. Kalau dalam terjemahan bahasa aslinya itu bukan berkuasa tapi perkasa. Ya, tentunya perkasa itu karena dia punya powerful atau kuasa. Makanya disebut dia situ sebab aku datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku. Inilah Allah yang perkasa itu. Setelah kita tahu bahwa Yesus adalah Allah, dia adalah Allah yang perkasa, Allah yang berkuasa, punya otoritas, punya kuasa. Menunjukkan seperti pribadi apa ini? Yesus ini adalah berkuasa atas dunia roh. Ya, ayat 26. Katakan, roh jahat itu mengguncang orang itu dan sambil menjerit dengan suaranya ia keluar daripadanya. Ya, dia berkuasa bukan atas dirinya sendiri, tetapi dia berkuasa atas dunia roh, ya, yang tidak kelihatan. Hari ini kita bisa melihat ada satu virus yang tidak kelihatan kasat mata, tetapi dengan kecanggihan teknologi ini bisa terdeteksi juga. Ya, Tuhan Yesus lebih berkuasa daripada dia menguasai dunia-dunia yang tidak kasat mata, yang tidak kelihatan dan tidak terasa mungkin dari indera perasa kita. Ya. Yang kedua, dia berkuasa atas dunia materi. Atas dunia materi ini adalah sesuatu yang kelihatan, bahkan efeknya juga bisa kelihatan. Dikatakan ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Berkuasa atas penyakit. Materi ini dikatakan atas penyakit. Di ayat 34, ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak membiarkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal dia. Nah, ya, ini satu yang menjadi concern dalam pikiran kita, bahwa setelah kita mengakui bahwa dia itu adalah Allah, Allah yang perkasa, Allah yang mempunyai kuasa, dan kuasanya itu dinyatakan ke dalam dunia yang secara materi ini, ya, dan di dalam dunia roh. Ya. Yesus adalah Allah yang berkuasa terhadap atas waktu yang lampau dan yang sekarang. Kita tentunya baca perikop ini sudah terjadi ribuan tahun yang lalu. Dan apakah Allah masih berkuasa? Apakah Yesus itu masih berkuasa? Tentu bahwa dia adalah Allah, karena Allah ini bersifat roh dan kekal. Tidak mungkin Allah tidak berkuasa hari ini dan sampai nanti, karena dia menciptakan kehidupan kita dan di dalam dia ada roh Allah. Pada saat dia menjadi serupa dengan manusia di bumi ini, itu sudah dinyatakan. Kealahan Yesus sudah nampak dan berkuasa atas alam yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Nah, yang terpenting ini katakan dia berkuasa atas dosa. Hari ini siapapun kita, jika ada dosa, kita mengaku di hadapan Tuhan, karena Yesus juga berkuasa atas dosa. Tuhan akan memberikan kelepasan. Yesus akan memberikan kelepasan dari dosa itu. Kita percaya hari ini bahwa Yesus bukan manusia biasa, tapi Yesus adalah Allah itu sendiri.
Allah yang turun dari surga itu, Allah yang menjadi berubah dalam manusia yang namanya adalah Yesus. Dan dinyatakan di dalam kitab Markus ini pasal yang pertama ini menyatakan keilahian, kealahan daripada Yesus itu, ya. Jadi saudara, dia adalah Allah yang perkasa. Ya, Allah yang perkasa itu, ya, kalau ditanya siapakah Yesus orang Nazaret itu, Yesus adalah Allah. Allah dalam rupa manusia. Dia yang berkuasa, Allah yang berkuasa di dunia roh dan di dunia mati. Bahkan dia mengajar dengan penuh kuasa, tidak seperti orang-orang yang sudah ada di dunia pada zamannya itu, ahli-ahli Taurat, para pemimpin Yahudi. Tapi Yesus mengajar dengan satu otoritas, yaitu daripada kuasa Allah sendiri. Jadi hari ini saudara-saudara, kita belajar tentang kealahan Yesus. Banyak hari ini diingatkan kembali oleh firman Tuhan. Satu pengajaran di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Nyatakan bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri. Yesus ya adalah Allah yang punya otoritas, yang perkasa. Keperkasaannya ditunjukkan kepada lewat apa? Keperkasaan Allah itu, the mighty God itu ditunjukkan dengan kuasa yang dia kerjakan. Dia menguasai seluruh kehidupan ini, baik di dalam dunia roh atau dunia materi. Nah, sekarang bagaimana respon kita, ya? Kita harus percaya terhadap pribadinya. Maka tiba-tiba di Kapernaum setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadah dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Ini respon kita. Bukan cuma tahu, oh ya saya sudah tahu kalau Yesus itu adalah Allah. Bahkan seorang ateis juga yang tidak percaya Allah, oh iya tahu ada nama Yesus, tapi dia tidak percaya pribadi. Hari ini saudara, siapapun saudara hari ini yang belum mengenal dan percaya pribadi Yesus, terimalah sebagai Tuhan dan Juru Selamat ini. Inilah Injil kekekalan yang disampaikan oleh Markus di dalam pasal yang pertamanya ini. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah itu. Respon kita mempercayai pribadinya, ya. Respon kita percaya terhadap kuasanya, ya. Terhadap kuasanya. Apa ini? Suatu ajaran yang barukah? Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahkannya taat kepadanya. Inilah keperkasaan Allah dinyatakan di dalam Yesus. Tidak ada satu manusia pun yang sanggup untuk bisa kata kepada roh jahat ini pergi. Dan dia berkuasa di seluruh kehidupan setiap manusia. Puji nama Tuhan. Bukan firman Tuhan hari ini. Yang penting adalah kita mengerti pengajaran daripada firman Tuhan ini. Kita diajari hari ini, diberikan pengertian, pengetahuan oleh Allah bahwa Yesus adalah Allah itu, bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi rupa manusia, dan Dia berkuasa sampai dengan hari ini. Haleluya. Kekuatan hatiku, tempat persembunyianku, Engkau menolong di saat susahku, tempat perlindunganku, Kau menara dan perisai di hidupku. Katakan kuasa-Mu nyata. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Bentuk tangan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolongan?
saat susahku, tempat perlindunganku, Kau menara dan perisai hidupku. Kau menara. Terima kasih dan perisai hidupku. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Kalau hari ini kami diajari oleh kebenaran firman-Mu, nyatakan keilahian Yesus, kealahan daripada Yesus itu sendiri. Dialah Allah yang menjadi manusia yang telah turun ke dunia ini dan sekarang duduk di tata di kerajaan surga itu Tuhan, mempersiapkan tempat bagi kami. Dialah Allah yang patut kami puji dan kami muliakan. Engkau Allah yang mempunyai keperkasaan Tuhan, yang menguasai seluruh kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kalau Engkau menyatakan kuasa-Mu dahulu di waktu yang lampau, dan Engkau menyatakan kuasa-Mu Tuhan yang berotoritas kekal itu Tuhan hari ini dan sampai pada kekal. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau belajar meresponinya dengan percaya kepada pribadi-Mu Tuhan dan percaya atas kuasa yang Kau kerjakan di dalam kehidupan kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa semua ya Tuhan Yesus yang menikmati ibadah ini dan bersama-sama ya Tuhan, kami berdoa dalam nama kuasa Allah yang mati. Kau berkati mereka Tuhan Yesus, dan penyertaan daripada Allah sendiri Tuhan, dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan karya Roh Kudus yang memimpin kami sampai hari ini dan sampai kepada kekekalan nanti Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin.